Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya jawabnya udah enak ini karena sudah tidak merokok lagi. Kalau 4 tahun lalu saya hindari pertanyaan ini. Oke ya. Satu, kias itu metode penggalian hukum. Kias itu. Outputnya hukum. Dia akan mengikat bagi pelaku kias dan orang yang percaya dengan hasil kias itu. Sebetulnya kias itu tidak beda pendapat, tidak. Yang beda pendapat itu hanya dua hal. Satu, domainnya kias, ruang lingkupnya sejauh mana. Yang kedua adalah apakah kias itu dalil atau bukan. Sebagian kecil kelompok ulama yang disebut sebagai Zahiriyah, kaum tekstualis, itu nggak percaya sama kias, nggak percaya. Hukum itu harus dari Allah. Kalau dari otak kamu, namanya bukan hukum. Itu namanya akal-akalan, kan begitu ya. Cuman kalau versinya orang yang pro dengan kias, mayoritas ulama pro dengan kias, Allah kasih akal untuk berpikir. Ya. Jadi khilafnya hanya di sini. Khilafnya hanya pada antara akan menerima kias sebagai dalil atau tidak menerima. Mayoritas menerima kias, mayoritas. Yang jadi masalah itu nanti domainnya kias. Kias itu sejauh mana ruang lingkupnya? Apakah masuk dalam ibadah atau ibadah itu paten, nggak bisa kias? Saya kasih contoh sederhana. Yang sampai sekarang orang suka ribut ketika nguburin. Orang suka ribut. Orang dikuburin, kemudian ada yang azan. Satu nggak mau, nggak boleh, bid'ah. Azan kok nguburin, Nabi nggak ngajarin. Satu ngomong, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Dikiaskan. Kias sama apa? Waktu lahir disambut azan. Azan waktu lahir ada hadisnya. Nabi ngazani Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ada. Tapi ketika meninggal, itu Nabi nguburin nggak pakai azan itu, nggak pakai. Maka dikiaskan, waktu lahir kita sambut pakai azan, meninggal dikuburin dianterin pakai azan. Tentu orang akan bilang, ini soal ibadah itu paten, nggak bisa Nah, maka ini domainnya kias yang menjadi sumber perdebatan. Apakah kias di luar ibadah ataukah kias masuk dalam ibadah? Ini contoh sama kayak zakat fitrah. Kita bayar pakai uang, itu kan kias. Zakat itu kan ibadah. Apakah kemudian kias itu masuk dalam ibadah ataukah tidak? Perdebatannya di situ ya. Tapi kalau argumentasi kias semua sepakat. Kias itu mengikat bagi yang mempercayai kias dan sepakat dengan ilatnya, Sebab bisa jadi orang tidak sepakat dengan ilatnya, bisa jadi ya. Bisa jadi mohon maaf, orang tidak sepakat dengan sebab hukumnya, bisa jadi ya. Saya kasih contoh sederhana. Ini mohon tidak usah dalami dulu karena belum waktunya ya. Maulid Nabi tidak berdalil, tidak ada dalilnya. Secara spesifik hadisnya maulid tidak ada. Hadis cinta Nabi banyak. Apa argumen orang ketika melakukan maulid Nabi? Kalau dalam madhab Syafi'i, bid'ah hasanah. Itu memang bid'ah, tapi hasanah, nggak apa-apa. Ya sama kayak kajian ba'da subuh pakai proyektor lah, sama. Zaman Nabi kan nggak ada. Ini hanya format penentuan waktu dan model teknis acara, kan gitu saja. Bid'ah hasanah. Madhab Maliki tidak pakai bid'ah hasanah, tidak pakai. Apakah madhab Maliki kemudian tidak maulid Nabi? Maulid Nabi. Alasannya apa? Maslahatul mursalah. Alasannya itu. Sebab hukumnya beda, ya. Operasionalnya beda, tapi outputnya sama. Kias itu bisa jadi orang sepakat soal argumentasi kias, tapi nggak sepakat dengan ilatnya, nggak sepakat. Yang saya tahu, fatwa haram merokok itu tidak berdasar kias, tidak.
Itu berdasar istimbat. Karena kalau nanti mau pakai kias, akan kesulitan nemu hukum asal. Akan kesulitan. Rokok itu haram disamakan dengan apa? Khomer. Wah nggak terima yang perokok itu. Nggak terima. Nggak sama. Karena kita nggak nemu hukum kasus asalnya ini apa gitu kan. Di masa Nabi, rokok itu belum ada. Belum ada. Maka kalau kita lihat dalam fatwanya, itu namanya istimbat. Istimbat. Istimbat itu menggali hukum ya. Jadi bukan menyamakan hukum, bukan. Itu istimbat. Nah, kebetulan memang ketika fatwa itu dirumuskan, kiai-kiai yang merokok itu nggak ikut, gitu loh, nggak ikut, kebetulan itu nggak ikut. Mohon maaf ya, kalau di pesantren ya, pesantren tradisional ya. Itu gimana kita pengen mengharamkan rokok saat buka kitab bahas hukum rokok sambil merokok gitu kan. Apa hukumnya rokok ya? Kita buka kitab tapi sambil merokok. Kiainya itu punya kebun tembakau, Pak. Jangan salah ya. Punya kebun tembakau. Maka biasanya begini ya, Ini soal rokok ya, biasanya begini ya. Biasanya itu ayat yang dipakai ayat-ayat umum. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu dalam kehancuran, nggak boleh. Sengaja merusak tubuh itu nggak boleh. Bunuh diri nggak boleh, gitu kan. Kalau rokok dampaknya langsung itu pasti haram. Merokok bagi penderita sakit jantung, sakit paru-paru, udah pakai oksigen masih ngerokok aja, ini pasti haram. Kalau ini pasti haram. Itu mirip konsumsi gula berlebih bagi penderita diabetes, sama haram itu haram gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tidak langsung berdampak rusak, kalau dibungkusnya jelas itu, bungkusnya jelas. Merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Saya itu anggota Komisi Fatwa MUI Kota Tangerang. Saya ingat di tahun 2000-an awal ketika muncul fatwa rokok, Ketua Komisi Fatwa itu paman saya. Yang bacakan fatwanya beliau, ya. Almarhum namanya Kiai Haji Ahmad Bashir Nasuhi. Ya. Waktu itu beliau masih Ketua Komisi Fatwa. Ya. Itu beliau bacakan fatwanya. Setelah bacakan fatwa, izinkan saya setelah membacakan fatwa ini mundur dari Komisi Fatwa. Karena perokok beliau itu, gitu. Artinya yang bacakan fatwanya saja, itu kemudian nggak pengen terikat dengan fatwa itu, karena fatwa itu kan MUI pusat, begitu kan. Nah, makanya kalau saya sederhana sebetulnya, hukum merokok kalau pasti berdampak rusak, sakit, pasti haram. Masalahnya kadang-kadang butuh jangka tuh. Orang merokok di masa muda, itu menuainya di masa tua, gitu. Itu kemudian yang bikin ulama nggak gegabah, langsung nyebut haram. Tapi kalau jadi perokok, jadilah perokok yang sopan. Saya kalau ngerokok itu tidak merokok depan anak-anak, tidak merokok depan wanita hamil. Saya kalau merokok sendirian nyari pohonan, Pak, nyari pohonan. Itu perokok yang sopan. Itu fikih merokok ya, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya. Jadi kalau sudah tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis.